Bismillahirrahmanirrahim. Bagian berikutnya masih terkait dengan masalah kemenangan ini adalah bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan. Tentu kemenangan ini tidak diharap sambil tidur, tidak diharap sambil santai, tetapi harus diperjuangkan. Harus melakukan sebab-sebab kemenangan itu sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya juga mengajari kita agar kita melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuk kemenangan itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat atau kita baca dalam surat Maryam ketika Allah berkisah menceritakan tentang Maryam yang baru saja melahirkan dalam kondisi lemah, lalu memerintahkan dan mengarahkan Maryam apa yang harus diperbuatnya. Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusahkit alaiki rutoban janiya. Dan goyangkanlah ya pohon korma itu ke arahmu, maka pohon itu akan menggugurkan atau menjatuhkan buah korma yang masak kepadamu. Nah, ini oleh para ulama ahli tafsir dijadikan sebagai dalil tentang perlunya bahkan wajibnya melakukan usaha. Bagaimana Allah tidak mengirim makanan itu langsung sebagaimana yang juga dilakukan oleh Allah sebelumnya kepada Maryam, diberikan makanan langsung. Tapi kali ini Allah memerintahkan Maryam untuk melakukan usaha, sekalipun usaha itu sangat lemah. Bagaimana seorang wanita yang baru lahir dalam kondisi yang lemah itu diperintahkan Allah untuk menggoyang pohon korma. Pohon korma itu sangat kuat, sangat kokoh, nggak mungkin bisa digoyang. Tapi sebagai kewajiban untuk berusaha, ya, Allah mengajarkan kepada Maryam untuk mendapatkan makanan nutrisi yang diperlukan di saat-saat baru saja melahirkan itu. Allah mengarahkan agar goyang saja pohon korma itu, dan akhirnya itu dilakukan oleh Maryam, dan akhirnya Maryam mendapatkan nutrisi yang diperlukan bagi seorang yang baru saja melahirkan. Ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan upaya sedapat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, bahkan termasuk kemenangan tadi itu. Karena itu Rasulullah SAW juga mengajari para sahabat dan juga mengajari kita agar kita berusaha. Nah, ada satu kisah menarik yang bisa disebutkan dalam kaitannya dengan kewajiban kita untuk melakukan sebab atau usaha mendapatkan sesuatu ini. Satu saat ada seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah SAW dengan maksud meminta sumbangan, minta sesuatu untuk dimakan. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak langsung memberinya. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, apakah kamu tidak punya sesuatu di rumah yang bisa kamu makan? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya hanya punya alas pelana yang sebagiannya kami gunakan dan sebagiannya kami buat gelaran. Kemudian saya juga punya satu gelas besar. Itu harta yang saya miliki ya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini, kalau begitu bawa ke sini. Alas pelana kamu dan gelas besar kamu itu bawa ke sini. Lalu kemudian sahabat ini mengambil alas pelana dan gelas besarnya itu dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta saya. Kemudian Rasulullah SAW melelang dua benda ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau membeli dua benda ini? Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah, saya membelinya dengan 1 dirham. Kemudian kata Rasulullah SAW lagi,
Ada yang bersedia untuk menaikkan harganya. Sahabat yang lain mengatakan, saya Rasulullah, saya bersedia membelinya dengan 2 dirham. Lalu kemudian Rasulullah mengambil 2 dirham itu, kemudian memberikannya kepada sahabat Ansor yang tadi mau meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ishtari bi ahadihima ta'aman fambithu ila ahlika. Beli ya 1 dirham, ya 1 dirhamnya kamu gunakan untuk membeli makanan dan berikan makanan itu kepada keluargamu, ya. Kemudian washtari bil akhar qaduman, dan beli 1 dirham yang lainnya, ya, gunakan untuk membeli kapak, ya, fa'tini bihi. Lalu setelah itu bawa kemari kapaknya yang sudah kamu beli nanti. Akhirnya kemudian sahabat ini mengambil 2 dirham tersebut. 1 dirham digunakan untuk menghidupi keluarganya, beri makan hari itu, dan kemudian dia mencari kapak dan kemudian membeli kapak itu dengan seharga 1 dirham. Lalu setelah mendapatkan kapak itu, kemudian kapak itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Ini ya Rasulullah, kapak saya sudah saya beli dengan 1 dirham, harganya 1 dirham. Lalu diambil oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambil kayu dan diikatkan ke kapak itu. Sambil Rasulullah SAW bersabda, idhab fahtatib wabi. Pergi, cari kayu dengan kapak ini, dan setelah itu kamu jual kayunya. Menariknya, kemudian Rasulullah SAW berpesan lagi, dan jangan datang ke sini selama 15 hari. Baru setelah 15 hari baru kamu datang ke sini. Kemudian dia melakukan itu, dan setelah 15 hari sahabat Ansor ini melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya cari kayu dengan kapak itu dan saya sudah mendapatkan 10 dirham. Dengan usaha modal yang tadi dibantu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadza khairun laka, ini lebih baik dari buat kamu, min antaji al-mas'alatu nuktatan sauda'a fi wajhika yaumal qiyamah. Ini lebih baik bagi kamu daripada kamu meminta-minta yang nanti akibatnya nanti di akhirat, ya, karena kamu minta-minta padahal mampu bekerja, nanti akan menjadi nuktah hitam di wajahmu pada hari kiamat, tanda bahwa kamu menjadi orang yang suka minta-minta. Nah, ini adalah pelajaran, ya, dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kita semua tentunya agar, ya, kita tidak menyerah, tidak hanya pandai meminta atau berharap, ya, untuk mendapatkan sesuatu, harus berusaha, ya. Karena itu dalam masalah ini, dalam masalah kemenangan ini, kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan itu sendiri. Bahkan bukan hanya terkait dengan masalah-masalah dunia saja, terkait dengan masalah akhirat pun Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar berusaha semaksimal mungkin. Dalam salah satu ayatnya di surat Al-Isra ayat 19, Allah berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk akhirat itu dengan serius, wa sa'alaha sa'yaha, berusaha dengan serius sebagaimana apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedangkan dia meyakini, sangat beriman kepada adanya akhirat itu, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya itu akan diberi balasan sebagaimana mestinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Islam mengajarkan kepada kita, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi, mengajarkan untuk mendapatkan kemenangan kita
harus melakukan perjuangan, harus melakukan sebab-sebab, usaha-usaha yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.